Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heti Ferania, NIM 193111110 dari kelas PAI 5H. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tips menulis proposal penelitian pada penelitian kepustakaan. Apa sih penelitian kepustakaan itu? Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya, sehingga riset ini dilakukan hanya berdasarkan atas karya-karya tertulis termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan. Menurut Tom Muhajir, penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang lebih memerlukan olahan filosofis dan teoritis daripada uji empiris di lapangan. Penelitian kepustakaan lebih sering menggunakan pendekatan filosofis dibandingkan dengan pendekatan yang lain. Metode penelitian kepustakaan mencangkup sumber data, pengumpulan data, dan analisis data. Macam-macam penelitian kepustakaan. Yang pertama, kajian pemikiran tokoh. Penelitian ini berupaya untuk menggali atau memahami pemikiran tokoh tertentu melalui karya-karya yang ditinggalkannya. Yang kedua, analisis buku teks. Buku teks yang dimaksud yaitu mencangkup buku pelajaran mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, bahkan jenjang perguruan tinggi. Analisis buku teks ini bersifat evaluasi guna mengukur relevansi materi pelajaran dengan perkembangan mutakhir. Yang ketiga, kajian sejarah. Di dalam kajian sejarah, tidak hanya sebatas untuk mencari tahu peristiwa sejarah saja, tapi juga menitikberatkan pada analisis sejarah yang berupaya untuk mengungkap peristiwa di balik bukti yang ada. Tujuan penelitian kepustakaan yaitu untuk menemukan suatu masalah untuk diteliti, mencari informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti, mengkaji beberapa teori dasar yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, memperdalam pengetahuan peneliti tentang masalah dan bidang yang akan diteliti, mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan, dan yang terakhir untuk mendapat informasi tentang aspek-aspek mana dari suatu masalah yang sudah pernah diteliti untuk menghindari agar tidak meneliti hal yang sama. Sumber penelitian kepustakaan. Ada 4 sumber yang bisa digunakan ketika melakukan penelitian. Yang pertama ada jurnal penelitian. Dalam jurnal ada beberapa hasil penelitian yang terpilih, itu dapat digunakan sebagai acuan. Yang kedua, surat kabar dan majalah. Surat kabar merupakan sumber pustaka yang cukup baik dan mudah diperoleh di mana-mana. Yang ketiga, buku. Buku merupakan sumber informasi yang sangat penting karena berkaitan erat dengan penelitian. Yang keempat, yaitu internet. Internet dapat langsung mengakses untuk mendapatkan informasi yang diinginkan oleh peneliti. Cara menuliskan penelitian kepustakaan. Yang pertama, mengidentifikasi topik terlebih dahulu, kemudian menemukan konteks dan informasi dari latar belakang, mencari buku dan artikel, mengevaluasi sumber data, dan mengutip sumber. Yang berikutnya adalah sistematika penulisan proposal penelitian pada penelitian kepustakaan. Yang pertama ada judul. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita membuat judul. Yang pertama, menentukan permasalahan terlebih dahulu, kemudian menentukan ruang lingkup permasalahan. Yang ketiga, melihat referensi. Yang keempat, mengutip sumber. Kemudian, judul harus dibuat dengan kata-kata yang sederhana dan lugas, namun spesifik. Yang selanjutnya, judul harus relevan dengan topik permasalahan yang akan diteliti. Yang terakhir, judul menggunakan kalimat pernyataan, bukan kalimat pertanyaan. Yang selanjutnya, pada bab 1 pendahuluan,
Ada 6 subbab di dalam pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Di dalam latar belakang ini memuat argumentasi rasional adanya kesenjangan antara idealitas dan realitas yang telah tertera dalam judul skripsi dan signifikansinya. Yang kedua ada penegasan istilah. Di dalamnya memuat penjelasan tentang maksud dari masing-masing istilah yang ada dalam judul. Yang ketiga, identifikasi masalah. Memuat kajian berbagai faktor yang secara sistemik relevan dengan masalah dari latar belakang masalah. Yang berikutnya, pembatasan masalah. Di dalam pembatasan masalah ini memuat batasan-batasan masalah dari masalah yang sudah diidentifikasi, dan ini merupakan hal yang penting karena masalah perlu dibatasi agar pembahasan tidak melebar ke mana-mana. Yang berikutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dirumuskan secara lugas dan jelas, serta dapat diwujudkan dalam kalimat pertanyaan. Yang terakhir, tujuan dan manfaat. Tujuan ini dibuat harus sesuai dengan rumusan masalah. Sedangkan manfaat penelitian berisi penjelasan manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Berikutnya bab 2, landasan teori. Di dalamnya ada 3 subbab. Yang pertama ada kajian teori. Di dalam kajian teori ini menjelaskan mengenai teori-teori umum yang relevan dengan variabel yang diteliti. Kemudian yang kedua ada telaah pustaka. Membahas hasil-hasil penelitian yang telah ada yang berkaitan dengan judul dan juga spesifikasi yang ditulis. Yang ketiga, kerangka teoritik. Menjelaskan kerangka konsep yang akan digunakan untuk menggambarkan masalah yang diteliti. Pada bab 3 metode penelitian terdapat 5 subbab. Yang pertama ada jenis penelitian. Di dalamnya ini menjelaskan rancangan desain penelitian yang akan digunakan, terutama menjelaskan jenis dan ciri-ciri dari jenis penelitian yang digunakan. Yang kedua, data dan sumber data. Menjelaskan jenis dan macam data yang akan diteliti dan sumber-sumber datanya. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Di dalamnya memuat uraian tentang pengumpulan data penelitian dan alat bantu atau instrumen penelitian yang digunakan. Yang keempat, teknik keabsahan data, meliputi model validasi dan reliabilitas data penelitian yang digunakan. Yang terakhir, teknik analisis data. Di dalam teknik analisis data ini menyatakan kejelasan langkah-langkah dalam analisis data. Sistematika penulisan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua literatur yang digunakan sebagai rujukan penulisan, baik berupa buku, jurnal, koran, internet, atau yang lain. Unsur-unsur yang ditulis dalam daftar rujukan yang berasal dari penulis orang Indonesia meliputi nama penulis, ditulis dengan urutan nama awal, nama tengah, dan nama akhir tanpa gelar akademik, tahun penerbitan, judul, termasuk anak judul atau subjudul, kota tempat penerbitan, juga nama penerbit. Demikian penjelasan dari saya. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.